Bab 1079 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suara mendesing. Di luar peti mati es, spiritual ki yang padat memenuhi udara. Ki spiritual terjalin satu sama lain. Kemudian, sosok seorang wanita muncul. Dia sangat halus tetapi sangat akrab. Rupanya, dia sama dengan wanita yang terbaring di peti mati es. Sebelumnya, tubuhnya dibentuk oleh ki spiritual elemen air, sehingga fitur wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Sekarang, tubuhnya dibentuk oleh spiritual ki, sehingga terlihat seperti sebuah proyeksi. Meskipun agak transparan, itu cukup jelas. Dia memandang Suke dengan mata berbinar, seolah ada bintang besar di matanya, cerah dan dalam. Penjelasan, bagaimana Anda ingin menjelaskan? Dia memandang Suke dengan senyum tipis. Nada suaranya agak sarkastik, seolah-olah dia telah melihat semua trik Suke. Suke sedikit terkejut. Sebelumnya, saat dia berada di puncak gunung, dia hanya samar-samar melihat wanita yang terbaring di peti es melalui danau. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia tahu dia adalah wanita yang sangat cantik. Ketika dia berbaring di peti mati es, temperamennya lebih luar biasa daripada wanita lain manapun. Bahkan Jiang Hongyan tidak sehebat dirinya. Namun, wanita ini terlalu luar biasa. Setelah melihatnya, orang akan langsung merasa bahwa dia begitu dingin dan dunia lain sehingga mereka bahkan tidak ingin dekat dengannya. Suke juga tidak ingin dekat dengannya. Dia bahkan tidak ingin menggodanya. Namun, situasinya sangat canggung sekarang. Wanita ini terlalu kuat. Dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkannya dengan Jianling. Namun, dia tidak menyangka bahwa Jianling akan berlari kembali ke pedang yang patah ketika melihatnya. Tidak peduli seberapa keras Suke memintanya, itu tidak mau keluar. Itu berpura-pura mati. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu tidak pandai berbicara? Aku ingin mendengar penjelasanmu. Wanita itu berbicara lagi saat ini. Suaranya halus dan tenang. Namun, kata-katanya sangat dingin bagi Suke seperti angin yang menusuk tulang. Suke terbatuk dan tersenyum malu. Tuan, tolong jangan salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Benarkah? Kenapa aku mendengar bahwa kamu ingin memotongku sampai mati? Senyum tipis di wajah wanita itu semakin dalam. Tidak, sama sekali tidak. Suke segera melambaikan tangannya dan berteriak, bagaimana mungkin aku, Suke, membunuh tuanku sendiri? Nyatanya, Jianling itu terlalu sombong. Dikatakan bahwa dia bosan dan kesepian di pedang patah untuk waktu yang lama. Itu tidak bisa tidak menemukan lawan, jadi dia ingin keluar dan bertarung denganmu. Namun, dia tidak menyangka akan dikejutkan oleh aura dominan guru bahkan sebelum dia bergerak. Dapat dilihat bahwa guru benar-benar luar biasa, sebuah master dunia lain, sangat luar biasa. Betulkah? Wanita itu tersenyum tipis dan menunjuk pedang yang patah di tangan Suke. Aku tahu Jianling ini, tapi aku tidak ingat siapa itu. Aku sudah tidur terlalu lama dan kehilangan banyak ingatanku, tapi aku ingat bahwa itu luar biasa. Mintalah untuk keluar dan menemui tuanmu. Oh, ternyata kenalan lama. Itu mudah. Mata Suke berbinar, dan dia akan memanggil Jianling dengan paksa. Tapi tiba-tiba, dia mendengar suara Jianling di benaknya. Dia berhenti tiba-tiba dan kemudian tersenyum canggung. Tuan, lupakan saja. Jianling, saya belum pernah melihat dunia dan pemalu. Jika sudah terbiasa, tidak akan terlambat untuk bertemu dengan Anda lagi. Mata wanita itu sedikit menyipit. Setelah hening sejenak, dia mengangguk dengan lembut, "Yah, pokoknya, kamu akan tinggal di sini untuk waktu yang lama." Tuan, jika demikian, kami tidak akan mengganggu kultivasi Anda lagi. Saya akan membiasakan diri dengan tempat ini. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya akan memperlakukan tempat ini sebagai rumah saya sendiri. Suke tersenyum dan berkata dengan sopan. Bagus kamu bisa berpikir seperti ini. Karena kamu sudah ada di sini, tetaplah di sini dan berkultivasi. Di masa depan, kamu pasti akan membuat prestasi besar. Juga, bukankah kamu mengatakan kamu ingin aku memberimu hadiah, untuk mengakui Anda sebagai tuanku? Ada banyak artefak surgawi di sini. Anda dapat memilih apapun yang Anda suka. Wanita itu tersenyum tipis dan menunjuk ke tumpukan artefak surgawi yang tersebar di sekitar istana. Ketika dia melihat ke bawah dari gunung, tumpukan artefak surgawi ini sangat mempesona.
Tapi sekarang, Suke melihat dengan jelas bahwa itu adalah tumpukan artefak surgawi yang rusak. Sebagian besar dari mereka telah dihancurkan tanpa bisa dikenali. Saya khawatir mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai artefak surgawi rendahan. Tidak perlu, Tuan. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya di sini bukan untuk mengakui Anda sebagai tuan saya untuk artefak surgawi, kata Suke sambil tersenyum. Wanita itu juga mengangguk. Kamu memiliki pedang yang patah dan Jianling. Tidak heran kamu tidak menyukai artefak surgawi ini. Lupakan saja, kamu dapat pergi sekarang dan mencari tempat yang baik untuk berkultivasi. Setelah 10 tahun, aku akan berhasil di nirvana kelahiran kembali dan membawamu keluar dari tempat ini. 10 tahun? Bukankah ini 100 tahun? Suke tertegun. Dengan bantuan orang-orang dari 3 akademi, dibutuhkan setidaknya lebih dari 100 tahun bagi wanita ini untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimana bisa 10 tahun sekarang? Saya telah menyiapkan time shuttle di sini. 1 tahun di sini setara dengan 10 tahun di dunia luar. Ki spiritual di sini berlimpah. Bagi Anda, ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Jangan lewatkan, wanita itu menjawab dengan tenang. Mata Suke melebar seketika. Sial, 1 tahun di sini setara dengan 10 tahun di dunia luar? Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah saya masih ingin keluar? Tidak, saya harus menemukan cara untuk melarikan diri. Ini berpacu dengan waktu. Memikirkan hal ini, Suke tidak ingin mengatakan lebih banyak. Setelah berpamitan dengan wanita itu dengan tergesa-gesa, dia meninggalkan istana dan langsung lari ke parit. Wanita itu menatap punggung Suke dengan senyum dingin. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berubah menjadi untayan ki spiritual. Kemudian, dia terbang ke peti mati es. Pada saat yang sama, Suke berlari kembali ke tempat dia mendarat. Dia masih ketakutan. Pesan yang dikirim Jianling padanya barusan hampir membuatnya takut sampai mati. Ngomong-ngomong, Jianling. Suke mengirimkan pikiran ilahinya ke dalam pedang yang patah dan berteriak, Jianling keluar. Sialan, aku pikir kamu sangat kuat, tetapi kamu sangat tidak dapat diandalkan. Bagaimana kamu bisa meninggalkan tuanmu dan melarikan diri? Juga, apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan tadi? Apa maksudmu aku akan mati jika aku tidak pergi? Dari mana wanita itu berasal? Pada saat ini, Jianling mendengus dingin dari pedang yang patah dan berkata, jika aku tidak kembali ke masa lalu dan memperingatkanmu, kamu akan terbakar menjadi abu. Mengapa? Suke bertanya. Wanita itu adalah pewaris kitab surgawi Taiyi. Pantas saja aku merasakan jejak aura yang familiar. Aku tidak menyangka kamu akan memprovokasi wanita ini. Kamu mencari kematian? Jianling mendengus lagi. Sepertinya dia sedikit marah. Suke segera mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu berhenti berbelit-belit? Katakan padaku dengan jelas. Tidak ada yang perlu diceritakan. Beberapa hal tidak dapat dikatakan dengan santai. Singkatnya, kamu hanya perlu tahu bahwa wanita adalah keberadaan yang mengerikan. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk pergi. Jika tidak, kamu akan menjadi terbakar menjadi abu dalam waktu kurang dari 3 tahun. Anda baru saja melihat artefak surgawi di istana, bukan? Itu dulunya adalah artefak surgawi tingkat tinggi atau bahkan artefak surgawi tingkat terbaik. Tapi Anda melihat seperti apa mereka sekarang? Jianling berkata dalam suara rendah. Suke sedikit terkejut. Benda-benda itu dulunya adalah artefak surgawi tingkat tinggi atau artefak surgawi tingkat terbaik? Sial, aku tidak tahu sama sekali. Meskipun terlihat cemerlang di permukaan, semuanya adalah sampah ketika aku melihatnya dari dekat. Berbicara tentang ini, Suke tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, oh, mungkinkah wanita itu hanya menginginkan artefak surgawi atau bahkan roh artefak? Apakah Anda mendesak saya untuk melarikan diri karena Anda takut kamu akan dalam bahaya? Jianling mencibir tiba-tiba, ada begitu banyak artefak surgawi di sana. Pernahkah Anda memikirkan kemana pemiliknya pergi? Anda pikir artefak surgawi yang rusak itu cerah dan berkilau, tetapi pernahkah Anda berpikir tentang debu yang bersinar di atasnya? Suke sedikit tertegun. Sebuah gambar melintas di benaknya. Ekspresinya langsung berubah, abu tulang. Betul sekali.
Dia telah melihat abu tulang dari beberapa pembangkit tenaga listrik di Refined Moon Palace. Meski hanya hitam dan putih, dia tidak akan pernah melupakan aura mereka. Meskipun debu yang bersinar di tumpukan artefak langit di istana lebih kuat dari sebelumnya, aura abu tidak dapat diubah apapun yang terjadi. Terkesiap. Memikirkan hal ini, Suke hanya bisa terkesiap. Keparat, aku dalam masalah besar sekarang? Sistem, keluar. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ayo cari cara untuk meninggalkan tempat ini. Suke tidak berani membuang waktu lagi. Dia memanggil sistem untuk melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Ding. Setelah terdeteksi, level sistem tidak cukup tinggi untuk membuka segel tempat ini. Host disarankan untuk meningkatkan sistem ke versi 20.0. Sistem memberikan balasan cepat, yang membuat hati Suke jatuh ke titik beku dalam sekejap. Versi 20.0? Di mana saya dapat menemukan begitu banyak acting tough points untuk meningkatkan sistem? Ini hanya versi 10.0 sekarang. Memutakhirkan sistem ke 10 versi akan menghabiskan puluhan juta acting tough points. Mengapa kamu masih linglung? Cari saja cara untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, kamu akan berubah menjadi abu bahkan jika kamu dapat meninggalkan istana ini. Pada saat itu, aku khawatir kamu tidak dapat melarikan diri bagaimanapun caranya. Beruntung kamu. Suara sistem Jianling masuk ke telinganya lagi saat ini. Poin keberuntungan. Suke sedikit tertegun, lalu wajahnya berseri-seri karena gembira. Benar, poin keberuntungan. Saya hampir lupa tentang Lucky Draw Roulette. Sepertinya aku harus mencoba keberuntunganku lagi. Sistem, ayolah, saya ingin menggambar undian berhadiah. Suke mengatupkan giginya dan segera mengaktifkan Lucky Aura. Kemudian, Lucky Draw Roulette dari sistem dihidupkan. Suke mendapat hadiah pertama, yaitu tali merah. Omong kosong, tali merah pernikahan. Sistem, apakah Anda bercanda? Bukankah aku sudah cukup beruntung dalam pernikahan? Ketika Suke melihat tali merah pernikahan, dia segera menggelengkan kepalanya untuk menghentikan ide gila ini. Jangan bicara tentang apakah tali merah pernikahan bisa mengikat wanita itu atau tidak. Bahkan jika itu terjadi, jadi apa? Seseorang harus tahu bahwa benang merah itu menciptakan takdir, memberi dua orang lebih banyak kesempatan untuk bertemu. Sekarang, Suke hanya ingin tinggal sejauh mungkin dari wanita ini. Nasib, pantatku. Lagi. Segera, Suke mengertakkan gigi dan memulai lotre lagi. Suara mendesing. Saat ini, roulette berhenti lagi. Sebuah kata bercahaya muncul di depannya, Void Interface Spell. Dalam sekejap, mata Suke berbinar, dan dia melihat deskripsi item tersebut. Void Interface Talisman. Setelah menggunakan jimat ini, Anda dapat menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk sementara merobek kekosongan dan membuat titik antarmuka. Perhatikan bahwa jimat ini mengkonsumsi banyak esensi sejati dan aura Taois. Gunakan dengan hati-hati. Ahahaha. Suke tidak bisa berhenti tertawa di dalam hatinya. Mantra antarmuka Void, bukankah ini yang paling saya butuhkan sekarang? Mantra pelarian ilahi tingkat surgawi tidak dapat digunakan karena segelnya. Namun, Suke percaya bahwa kekuatan mantra pemecah ruang sudah cukup untuk membawanya pergi. Namun, dia tidak dapat menemukan Void Interface Point di tempat ini. Sekarang dia memiliki jimat antarmuka Void ini, semuanya akan beres. Apakah kamu punya ide? Jianling mengirim pesan ke Suke saat ini. Sepertinya dia merasakan kegembiraan Suke. Suke berkata sambil tersenyum, ya, saya punya ide. Namun, saya harus berhati-hati. Saya khawatir saya perlu waktu untuk menyiapkannya. Apa idenya? Jianling bertanya. Tanpa berbelit-belit, Suke memberitahu Jianling tentang mantra antarmuka Void dan mantra pemecah ruang secara langsung. Mendengar itu, Jianling terkejut, kamu memiliki mantra antarmuka Void dan mantra pemecah ruang? Bagaimana, mungkinkah ini terjadi? Bagaimana kamu bisa memiliki mantra ini di dunia ini? Tentu saja aku menyempurnakannya. Suke segera membual. Nyatanya, mantra pemecah ruang disempurnakan olehnya. Setidaknya, dia mengumpulkan bahan untuk itu. Anda. Jianling mengabaikan kata-kata Suke. Rupanya, dia tidak percaya Suke telah menyempurnakannya.
Kemudian dia menghela nafas, bahkan jika Anda memiliki dua mantra ini, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk menggunakannya. Terutama mantra antarmuka void, yang akan menghabiskan banyak kekuatan inti sejati dan konotasi Tao. Tahap kultivasi Anda adalah jauh dari cukup. Sulit untuk mengatakan dengan pasti tentang konotasi Tao. Adapun kekuatan inti sejati, saya rasa itu tidak cukup. Suke tersenyum. Dengan fungsi pemulihan otomatis sistem, dia tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan inti sejati. Namun, konotasi Tao benar-benar menjadi masalah. Lupakan saja, apapun yang terjadi, aku harus mencobanya. Ayo cari tempat tersembunyi dulu. Suke melihat ke kejauhan. Jika dia ingin mengatur mantra antarmuka void, dia harus menjauh sejauh mungkin dari wanita itu. Meskipun seluruh gua berada dalam jangkauan persepsi wanita itu, kemungkinan kecil dia akan ditemukan jika dia bisa menjauh dari wanita itu. Pada hari yang sama, Suke menemukan sebuah ruang terbuka, yang hampir berada di ujung gua dan cukup jauh dari istana. Namun, dia tidak terburu-buru menggunakan mantra antarmuka void. Sebaliknya, dia duduk di tanah dengan menyilangkan kaki dan mulai berkultivasi. Selama bertahun-tahun, dia kebanyakan mengandalkan membunuh orang untuk mendapatkan EXP untuk naik level. Dia jarang mengandalkan dirinya sendiri untuk menyerap ki spiritual untuk berkultivasi. Namun, ki spiritual di tempat ini sangat melimpah. Tepat saat dia duduk bersila untuk mengedarkan seni 5 elemen kuno, dia dapat dengan jelas merasakan ki spiritual yang tak berujung dari segala arah melonjak ke dalam tubuhnya. Hampir segera setelah Suke memasuki kondisi kultivasi, jiwa-jiwa yang lemah muncul di atasnya. Itu tinggal sesaat sebelum menghilang. Di peti mati es di istana, wanita itu membuka matanya sedikit sambil tersenyum. Kemudian dia menutup matanya lagi. Keesokan harinya, Suke masih berkultivasi. Dia tampaknya tenggelam dalam kultivasinya dan tidak peduli tentang hal lain. Perasaan ilahi yang lemah itu telah datang 2 kali. Pada hari ketiga, dia masih berkultivasi. Sens jiwa yang lemah datang 2 kali. Di hari keempat. Di hari kelima. Sampai hari ke-10, indera ilahi yang lemah itu hanya datang sekali, dan waktu tinggal indera ilahi setiap kali juga lebih pendek dari waktu sebelumnya. 1 bulan kemudian, Suke akhirnya membuka matanya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Selama sebulan terakhir, dia telah memperhatikan soul sense wanita itu. Namun, dia berpura-pura tidak mengetahuinya dan tidak mengganggu wanita itu. Dia telah menggunakan Thunder Illusion Body, tetapi dia tidak mengungkapkan rahasia bahwa dia memiliki klon emas kecil di antara alisnya. Itulah mengapa klon emas kecil di antara kedua alisnya dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan sense jiwa wanita tersebut saat dia sedang berkultivasi. Selama sebulan terakhir, soul sense wanita itu datang lebih dari 40 kali. Baru-baru ini, hanya datang sekali setiap 5 atau 6 hari. Setiap kali, itu akan menghilang setelah pandangan sekilas. Sekarang, Suke tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia telah tinggal di sini selama 1 bulan, yang setara dengan 10 bulan di dunia luar. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Karena wanita itu telah menurunkan kewaspadaannya, sudah waktunya untuk mengatur mantra antarmuka void. Suara mendesing. Bersamaan dengan sedikit suara, cahaya keemasan muncul dari antara alis Suke. Klon emas kecil membawa mantra dan bersembunyi di sudut gelap yang jauhnya puluhan mil. Tubuh aslinya masih duduk di sana dengan kaki bersilang. Kemudian, dia menutup matanya lagi dan memasuki kondisi kultivasi. Pada saat ini, dia membagi jiwa ilahinya menjadi 2 bagian dan mengendalikan klon emas kecil untuk mengatur mantra antarmuka void di kejauhan. Namun, seperti yang dikatakan Jianling, mantra antarmuka void menghabiskan banyak konotasi Tao. Hanya dalam 3 hari, konotasi Tao dari klon emas kecil telah habis. Oleh karena itu, klon emas kecil harus terbang kembali ke alis Suke untuk berkultivasi. Suatu hari kemudian, itu berangkat lagi. 3 hari memancing, 1 hari menjemur jaring. Suke memulai operasi rahasia besar ini. Hari demi hari, siklus berlanjut. Seiring berjalannya waktu, 2 bulan telah berlalu. 1/4 dari mantra antarmuka void telah disiapkan. 3 bulan telah berlalu. 1/3 dari mantra antarmuka void telah disiapkan. 4 bulan telah berlalu. 5 bulan telah berlalu.
Akhirnya, hampir 1 tahun berlalu dengan cepat. Di ujung gua, Suke tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Dia mengepalkan tinjunya dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia berhasil. Setelah 1 tahun, mantra antarmuka Void telah diatur sepenuhnya. Dia bisa mengaktifkannya dengan satu pikiran. Tahun ini tidak mudah baginya, tetapi dia juga memperoleh banyak hal. Pada bulan keempat kultivasi Suke, dia telah mencapai puncak tahap penyeberangan bencana dari level 5 tahap penyeberangan bencana. Butuh beberapa hari baginya untuk melewati kesengsaraan surgawi. Dalam 6 bulan berikutnya, dia membuat kemajuan pesat. Dari level 1 Great Vehicle Stage, dia langsung mencapai level 6 Great Vehicle Stage. Selain ki spiritual di tempat ini, konotasi Tao-nya juga cukup solid. Selain itu, dia juga memiliki mantra antarmuka Void untuk melatih dirinya sendiri. Setiap saat, konotasi Tao dari tubuh emas kecilnya akan habis, dan kemudian konotasi Tao dari tubuh emas kecilnya akan dipadatkan lagi. Setelah siklus ini, tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat pesat, tetapi konotasi Tao-nya juga menjadi semakin kuat dan kuat. Namun, kali ini, keuntungan terbesar bagi Suke bukanlah peningkatan tahap kultivasinya, tetapi satu hal kesabaran. Sepanjang tahun, dia telah memainkan perang gerilya dengan Mind Sense wanita itu berkali-kali. Dia hampir ditemukan beberapa kali. Untungnya, dia cukup beruntung dan dia sangat sabar. Jadi, dia tidak membangkitkan kecurigaannya. Sekarang, dia telah berhasil. Dia tidak perlu khawatir terjebak di tempat ini lagi. 1 tahun di tempat ini adalah 10 tahun di dunia luar. Hari ini, aku harus keluar dari sini apapun yang terjadi. Namun, sebelum itu, aku, orang suci yang bertindak tangguh, harus membiarkan wanita itu mengingat dengan jelas bahwa Suke dari fraksi surga yang meledak bukanlah penurut. Setelah mengatakan itu, kilatan dingin muncul di mata Suke, dan dia mencibir, sebelum aku pergi, aku pasti akan memberinya kejutan besar. Dari Crossing Calamity Stage ke level 6 Great Vehicle Stage, Suke dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah rintangan terakhir sebelum mencapai tahap setengah langit, yang berfokus pada konsolidasi. Sebelum itu, dia telah melangkah ke tahap baru. Sebelum itu, dia disebut Celestial. Bai Keiling, perawan suci Danau Giok, telah memberitahu Suke bahwa istilah surgawi itu salah. Penggarap di tahap setengah surgawi, manusia surgawi, dan bumi surgawi tidak bisa disebut surgawi. Celestial asli harus abadi. Namun, tak seorang pun di dunia dekat Celestial bisa mencapai itu. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan di atas tahap setengah langit benar-benar berbeda dari apa yang disebut tahap sintesis bentuk, tahap penyeberangan bencana, dan bahkan tahap kendaraan hebat. Alasan mengapa Suke dapat membunuh kultivator di tahap setengah langit dengan mudah ketika dia berada di level 5 dari tahap penyeberangan bencana adalah karena roda badai api dan pedang patah, yang merupakan kerugian dari tahapnya. Namun, ketika dia bertemu dengan sejumlah besar pembudidaya di tahap setengah langit, Suke harus melarikan diri. Meskipun dia telah mencapai level 6 dari tahap kendaraan hebat, Suke tahu dia telah menjadi jauh lebih kuat. Namun, jika dia tidak mengandalkan roda badai api dan pedang yang patah, dia hanya bisa melawan satu kultivator di tahap setengah langit dengan seni sihirnya. Dia takut dia akan dikalahkan oleh 2 atau 3 pembudidaya di tahap setengah langit. Rupanya, semakin tinggi tahapnya, semakin sulit baginya untuk membunuh pembudidaya pada tingkat yang lebih tinggi darinya. Namun, akan berbeda jika dia memiliki peralatan. Dengan roda badai api dan pedang patah yang diperkuat oleh Jianling, tak seorang pun di bawah tahap surgawi manusia akan berani melawannya. Saat aku selesai membunuhmu, wanita gila, aku akan keluar dan bertindak tangguh. Pada saat ini, Suke keluar dari istana dengan tenang. Dia menyipitkan matanya dan melihat peti mati es di istana. Selama setahun terakhir, meskipun tubuh aslinya tenggelam dalam kultivasi, klon emas kecilnya telah memperhatikan Mind Sense wanita itu. Awalnya, dia tidak mempercayai kata-kata Jianling karena menurutnya wanita itu tidak akan melakukan sesuatu yang kejam. Namun, setelah 1 tahun, Suke menemukan bahwa dia telah kehilangan 500 tahun masa hidupnya. Kuncinya adalah kehilangan umur ini sangat sulit dideteksi. Itu bahkan tidak membawa perubahan apapun pada penampilannya. Itu seperti racun yang bekerja lambat yang perlahan mengikisnya.
Untungnya, dia telah menggunakan roda kehidupan dan kematian kuno untuk meningkatkan umurnya menjadi lebih dari 2000 tahun. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati dan berubah menjadi tumpukan tulang jika dia hanya memiliki umur lebih dari 200 tahun pada awalnya. Dia benar-benar kejam. Aku tidak bisa mengatakan bahwa dia begitu kejam dari kata-kata dan tindakannya. Aku tidak berharap dia menjadi wanita jalang yang licik. Jika aku tidak membalas dendam hari ini, aku tidak percaya aku akan melakukannya, bisa hidup. Suke mengutuk dalam hatinya. Meskipun dia bukan tandingan wanita itu, dia tidak panik sama sekali. Karena Void Interface Point telah ditetapkan, dia bisa menggunakan mantra pemecah ruang untuk melarikan diri jika ada bahaya. Oleh karena itu, tanpa khawatir, jika Suke tidak membalas dendam, maka dia bukanlah Suke. Bagaimana kamu ingin membalas dendam? Jianling bertanya melalui telepati. Dari sudut pandangnya, dia sama sekali tidak setuju dengan rencana balas dendam Suke. Pertama, jarak antara kekuatan mereka terlalu besar. Sulit bagi Suke untuk melukai wanita itu dengan parah. Kedua, dia seharusnya tidak membalas dendam dengan tergesa-gesa. Dia harus pergi dulu dan berkultivasi sampai dia menjadi lebih kuat. Kemudian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Bagaimana lagi aku bisa membalas dendam? Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan membuatnya jijik dan membuatnya kesal. Kata Suke dengan senyum dingin. Selama bertahun-tahun, dia selalu seperti ini. Dia akan membalas dendam di tempat. Jika dia tidak bisa membalas dendam, dia akan membuat rencana lain. Bagaimanapun, dia harus mencobanya. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak mencobanya, Anda tidak akan tahu apa itu keputusasaan. Namun, Suke adalah tipe orang yang tidak akan menyerah untuk membalas dendam sampai dia putus asa. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia ketika dia kejam. Suara mendesing. Akhirnya, Suke menyerang. Terlepas dari apakah itu istana atau peti mati es, keduanya tenang dan damai, tanpa ada tanda-tanda aktivitas. Seluruh tubuh Suke berubah menjadi bayangan saat dia diam-diam menyapu jembatan tarik. Seperti seorang pembunuh, dia menyelinap ke sisi gerbang istana. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan secara diam-diam dan menempelkannya ke dinding dengan lem. Kemudian, dia mengitari dinding, berjalan puluhan meter, dan menempelkan cincin lain di atasnya. Setelah siklus ini, Suke dengan cepat menempelkan deretan cincin penyimpanan di dinding sekitar istana. Langkah pertama selesai. Bibir Suke meringkuk menjadi senyuman. Kemudian dia kembali ke pintu masuk utama istana dan mulai mengintip ke dalam. Melihat peti mati es masih belum bergerak, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa spell disk. Kemudian, dia berjalan ke pintu masuk istana dan meletakkannya selangkah demi selangkah. Desir. Ketika Suke tiba di tengah istana, peti es tiba-tiba bersinar terang dan memancarkan tekanan jiwa yang agung. Apa, Guru? Kamu sudah bangun? Suke berdiri tegak dan bertanya sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia memanggil antarmuka sistem. Bilah kemajuan muncul di depannya, yang memuat dengan lambat. Kekuatan inti sejati yang luar biasa menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, ki spiritual di sekitar peti mati es memadat dan berubah menjadi sosok ilusi. Sosok itu menatap Suke. Bukankah aku memintamu untuk fokus pada kultivasimu? Apa yang kamu lakukan di sini? Wanita itu bertanya dengan tenang dengan nada dingin. Suke memusatkan perhatian pada antarmuka sistem. Bilah kemajuan telah mencapai 12%. Dia menjawab sambil tersenyum, Guru, saya khawatir umur saya akan tersedot oleh Anda jika saya melanjutkan kultivasi saya. Itu sebabnya saya merasa akan segera mati. Jadi, saya di sini untuk meminta beberapa umur darimu. Mendengar itu, wanita itu tertegun. Sepertinya dia tidak menyangka Suke akan menyadarinya. Segera, untaian rasa dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, kamu berkultivasi di tempat yang begitu berharga. Jadi, tidak apa-apa bagiku untuk meminjam beberapa umurmu? Pokoknya, fokus saja pada kultivasimu. Aku tidak akan menyedot seluruh umurmu. Wow, kupikir kamu akan bermain bodoh untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka kamu akan mengakuinya secara langsung. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, namun, aku benci ketika orang mengambil sesuatu tanpa bertanya.
Kamu mengambil lebih dari 5.000 tahun umurku tanpa alasan. Aku harus membuatmu membayarnya. Umur lebih dari 5.000 tahun? Wanita itu langsung melebarkan matanya. Dia diam-diam mengambil 500 tahun umur hidup. Bagaimana orang ini bisa membesar-besarkannya 10 kali? Betapa tak tahu malunya dia. Juga, bagaimana Anda bisa memiliki umur 5.000 tahun dengan tahap kultivasi Anda? Memikirkan hal itu, wanita itu berkata dengan serius, hentikan omong kosongmu dan kembali ke kultivasimu. Kemajuanmu dalam kultivasi tahun ini cukup bagus. Ini benar-benar di luar dugaanku. Tapi aku harap kamu bisa mencapai puncak kendaraan hebat panggung dalam setengah tahun dan mencapai tahap setengah langit dalam 1 tahun. Mencapai tahap setengah langit dalam 1 tahun? Apakah kamu pikir aku dewa? Jika aku tidak mencapai tahap setengah langit, apakah kamu akan menggigitku? Suke tertawa tanpa rasa takut. Tentu saja, dia tahu dia bisa mencapai tahap setengah langit dalam 1 tahun. Namun, dia telah tinggal di tempat ini selama 1 tahun, yang setara dengan 10 tahun di dunia luar. Dia cukup khawatir tentang pembangkit tenaga listrik lain di tahap setengah surgawi di jebakan maut lainnya ketika dia ditangkap di sini. Jika dia tinggal di sini selama 1 tahun lagi, itu setara dengan 20 tahun di dunia luar. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika kamu tidak bisa mencapai tahap setengah surgawi dalam 1 tahun, kamu tidak akan berarti bagiku. Saat itu, suara wanita itu menjadi dingin saat ini. Dia terus berkata sambil menatap Suke, pada saat itu, kamu harus mati. Mati. Suke menghentikan kata-katanya dan menatap antarmuka sistem. Bilah kemajuan telah mencapai 98,2% dan masih memuat. 98,5%. 98,9%. 99,3%. 99,8%. 100%. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan artefak surgawi tingkat terbaik, Time Shuttle. Bersamaan dengan nada peringatan sistem, Suke berkata dengan senyum cerah, aku tidak akan mati. Tapi tuanku, aku khawatir kamu hanya bisa menunggu kematianmu di tempat ini. Setelah mengatakan itu, Suke tiba-tiba menamparkan telapak tangannya ke depan. Gemuruh. Embusan angin kencang bertiup ke arah wanita itu. Pada saat yang sama, Suke mundur dengan cepat dengan menginjak roda badai api dan langsung meninggalkan istana. Hampir pada saat dia meninggalkan istana, semua cakram mantra di istana diaktifkan satu demi satu. Bang, bang, bang. Penghalang formasi bersinar dengan gemilang dan menutup pintu keluar istana, memblokirnya dengan rapat. Seluruh proses hanya berlangsung sesaat, yang cukup sulit bagi orang untuk bereaksi. Saat ini, wanita itu merasakan perubahan di gua ini. Time Shuttle-nya telah menghilang. Apa yang kamu lakukan? Wanita itu langsung berteriak tak percaya. Sosoknya seperti hantu, langsung menembus lapisan penghalang arai. Meskipun dia sangat kuat sehingga dia bisa mengabaikan cakram mantra, itu masih memengaruhi kecepatannya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bisa mengejar Suke. Suke telah merencanakan semua ini. Pada saat ini, dia tiba di titik antarmuka Void dengan menginjak roda badai api. Kemudian, dia mengeluarkan mantra pemecah ruang dan meminta sistem untuk mengaktifkannya. Aku tidak menyangka kamu bisa mencuri Time Shuttle. Bagaimana kamu melakukannya? Jianling, yang gemetar di pedang yang patah, bertanya dengan heran saat ini. Aku, Suke, bisa melakukan apa saja? Kata Suke sambil tersenyum. Apakah ini alasan mengapa kamu memasang tumpukan cincin penyimpanan di luar istana? Aku masih tidak bisa mengetahuinya, kata Jianling dengan bingung. Tidak, mereka adalah dua hal yang berbeda. Aku mencuri Time Shuttle-nya untuk membuatnya kesal sampai mati. Adapun cincin penyimpanan itu, aku ingin membuatnya kesal sampai mati dan membuatnya jijik sampai mati. Kata Suke sambil tersenyum sambil membentaknya. Jari secara tiba-tiba. Gemerincing. Gemuruh. Dalam sekejap, ledakan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari arah istana. Ratusan cincin penyimpanan di luar tembok meledak pada saat bersamaan. Bola zat lengket berwarna hitam dan kuning beterbangan kemana-mana dan berserakan kemana-mana, mengeluarkan bau menjijikkan yang membuat kulit kepala mati rasa.
Cincin penyimpanan dipenuhi dengan se-asteriste. Dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Ini untuk mengenangku, Budfest. Kata Suke dengan senyum tenang sambil berbalik perlahan. Di depan mata Jianling yang tercengang, dia bergegas ke celah di Void dengan menginjak roda badai api dan memegang pedang yang patah di tangannya. Ledakan. Begitu sosok dan aura Suke dan Jianling menghilang, celah di Void langsung tertutup. Pada saat yang sama, sosok seorang wanita tiba. Melihat tempat kosong itu, niat membunuh yang menghancurkan bumi dan mengerikan meletus dari tubuhnya. Suke! Dia berteriak dengan dingin dengan niat membunuh yang kuat. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang ramping dan mengeluarkan tablet batu yang berkilauan dan tembus pandang. Kamu ingin mewarisi buku surgawi Tai? Bagus. Sangat bagus. Aku akan memenuhi keinginanmu. Mulai sekarang, kamu akan hidup jika aku hidup. Bahkan jika aku mati, kamu tidak bisa hidup sendiri. Ledakan. Saat wanita itu menyelesaikan kata-katanya, konotasi Tao yang kuat tentang kekuatan surga dilepaskan dari loh batu, yang berubah menjadi lingkaran riak dan tersapu. Akhirnya, dua nama emas muncul di loh batu, Xuan Yuan Wanrong dan Suke.